Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofi Cilia Hermawan dengan NIM 434221041. Jadi di sini saya akan menjelaskan usulan judul untuk proyek 2 saya, yaitu klasifikasi berita palsu gempa bumi di Indonesia menggunakan algoritma support vector machine. Latar belakangnya, penyebaran berita hoax terkait gempa bumi di Indonesia yang dapat menyebabkan kepanikan massal dan memperburuk situasi darurat. Lalu kurangnya sistem otomatis yang mampu mengklasifikasikan berita hoax dengan cepat dan akurat. Penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran hoax membuat berita palsu sulit dibendung dan semakin cepat tersebar. Minimnya penelitian spesifik tentang deteksi hoax terkait gempa bumi yang menggunakan metode machine learning, khususnya support vector machine. Lalu dampak buruk dari berita hoax terhadap masyarakat seperti meningkatnya kecemasan, kepanikan, dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Lalu rumusan masalah yang muncul yaitu bagaimana sistem saya akan mengklasifikasikan berita palsu terkait gempa bumi di Indonesia secara efektif. Lalu bagaimana penggunaan algoritma support vector machine ini dalam klasifikasi berita palsu terkait gempa bumi. Yang terakhir, seberapa akurat sistem yang dikembangkan dalam prediksi berita palsu menggunakan data yang diperoleh dari BMKG. Batasannya di sini sistem hanya didesain untuk mengklasifikasikan berita palsu gempa bumi. Jadi tidak ada jenis bencana alam lainnya seperti banjir atau tsunami. Yang kedua, data yang digunakan untuk pelatihan dan pengujian sistem diambil dari sumber resmi seperti BMKG dan media terpercaya. Penelitian ini membatasi penggunaan algoritma dalam pengembangan sistem hanya pada support vector machine. Algoritma lain seperti NetBayes atau Random Forest tidak digunakan. Lalu perancangan sistem ini tidak mencakup implementasi secara luas di masyarakat, melainkan hanya pada tahap pengembangan dan evaluasi prototipe. Yang terakhir, sistem ini hanya dapat diakses melalui platform website dan tidak mencakup pengembangan aplikasi untuk perangkat mobile. Untuk tahapan pengerjaannya, yang pertama ada pengumpulan data, lalu data akan di pre-processing terlebih dahulu. Setelah di pre-processing akan dilatih modelnya menggunakan SVM, lalu pengevaluasian, implementasi, dan visualisasi hasil. Nah, data yang sudah saya kumpulkan itu berasal dari dua sumber. Ini salah satu contohnya aja untuk digambar. Yang pertama, berita validnya diunduh dari portal berita nasional yang kredibel dan BMKG, jadi saya jadikan satu. Yang kedua, data berita palsu yang diperoleh dari arsip hoax Kementerian Kominfo serta analisis media sosial. Jenis data yang digunakan atributnya ada judul berita, isi berita, sumber berita, tanggal dan waktu, serta pelabelan. Nah, untuk sementara ini yang saya kumpulkan itu hanya pada poin 1, 2, 3, 4. Nah, label ini akan dilabeli oleh saya sendiri dan menggunakan verifikasi oleh dari pihak BMKG. Ini ada contohnya data validnya dan data hoaxnya. Lalu pada tahap pre-processing itu akan ada tokenisasi dan stemming, penghapusan stop words, menormalisasi, dan pembuatan fitur TF-IDF. Dan ini ada contoh data yang sudah saya proses. Ini saya labeli 1 dan 0. Kalau 1 ini dia valid, kalau 0 itu dia hoax. Selanjutnya pre-processing. Di tahap pre-processing ini saya menampilkan visualisasi token before dan after. Ada jumlah token yang sebelum dinormalisasi dan setelah dinormalisasi dan dibersihkan. Selanjutnya adalah ada visualisasi workload, fact dan real dari berita yang sudah saya kumpulkan tadi.
Selanjutnya ada statistik kata yang sering muncul di dua data yang sudah saya kumpulkan, hoax dan valid. Setelah itu, setelah data dilakukan processing, akan dilakukan proses training dan testing. Dataset yang sudah saya lakukan processing tadi rencananya akan dibagi dua menjadi 80% dan 20%. Pembagian dilakukannya secara acak dengan mempertahankan proporsi antara data hoax dan valid. Jadi nanti pada tahap penelitian, model akan mempelajari pola-pola dari data teks yang sudah dilabeli, sedangkan pada tahap pengujian, model diuji kemampuannya dalam mengklasifikasikan berita yang belum pernah dilihat sebelumnya. Rencananya model SPM dikonfigurasikan menggunakan kernel Radial Basis Function atau RBF karena fleksibilitasnya dalam menangani data nonlinear. Beberapa parameter penting seperti C-regulation parameter dan gamma dioptimalkan menggunakan teknik grid search untuk menemukan kombinasi parameter terbaik. Parameter C mengontrol trade-off antara margin maksimum dan kesalahan klasifikasi. Sedangkan nanti gamanya menentukan pengaruh dari satu titik data terhadap garis pemisah. Dengan tanding parameter ini, model diharapkan memiliki performa yang optimal dan tidak overfitting. Untuk menilai modelnya, nanti saya akan menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Akurasi ini akan menunjukkan presentasi prediksi yang benar. Precision ini mengukur ketepatan model dalam memprediksi berita hoax. Recall ini akan mengukur kemampuan modal dalam menangkap semua berita hoax. Dan F1 score ini merupakan rata-rata harmonis dan precision dan dari recall menggunakan data yang tidak seimbang. Sekian presentasi usulan judul dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.